ketika tidak bisa menduitkan passionnya bukan jadi bisnis, tapi jadi hobi. That's the problem. Hai guys, well beberapa hari yang lalu saya live bersama dengan Victoria Wong ya. Kita ngobrolin tentang passion to profit. Jadi banyak sekali orang itu mendengar di luar sana bahwa untuk mendapatkan atau untuk membangun sebuah bisnis yang bisa besar atau yang menghasilkan profit dan sebagainya, ketika mereka berpikir bahwa mulai dari mana, selalu jawabannya adalah mulai dari passion. Ya, nanya mentor sana sini, baca buku sana sini, it's always about passion. Nah, ada dua hal yang pengen saya soroti sini. Kenapa sih passion gitu? Kalau Anda membaca bukunya Simon Sinek, Find Your Why, maka Anda harus menemukan why terbesar Anda. Kenapa sih Anda melakukan itu? Motivasi terbesar Anda itu apa? Apakah gara-gara Anda suka? Apakah gara-gara Anda pengen memberangkatkan orang tua Anda umroh? Atau Anda pengen membangun rumah untuk keluarga Anda? Dan sebagainya. You need to find your why. Karena kalau fokus Anda hanyalah uang, kalau uangnya belum datang, motivasi Anda jebol. Ya, kalau uangnya belum masuk dalam waktu setahun, misalnya Anda udah berusaha kesana kemari gitu ya, tapi duitnya belum masuk nih, masih muter, masih habis buat nyetok barang lagi, nyetok inventory, mau narik duit masih butuh buat ini, hire karyawan dan sebagainya, malah nggak ada. Ini yang bikin orang lama-lama jadi drop, jadi motivasi jebol. Maka dari itu kita selalu mengatakan bahwa find your passion, karena ketika Anda find your passion, maka nggak ada duitnya pun Anda berani untuk terus maju. Cuman ini seringkali dibenturin terhadap passion dulu atau duit dulu. Passion dulu atau duit dulu. Well, yes. Kalau Anda kepepet untuk hidup, ya passion tidak bisa menghidupi Anda kalau Anda belum nemu duitnya. Jadi jawabannya adalah memang duit dulu gitu. Tapi in this ideal world, di video kali ini, saya ingin menyoroti kalau Anda memang ingin bergerak dari passion dulu. Ya, jadi intinya kenapa dari passion dulu adalah karena dengan passion, Anda bisa punya bensin yang kuat untuk jangka panjang. Sementara kalau Anda kalau duitnya belum masuk itu nggak bisa panjang gitu. Tapi yang tadi saya sebutkan adalah bahwa kalau Anda memang benar-benar butuh buat makan, ya udah cari duit dulu itu ya. Jadi itu lain video. Jadi jangan dicampur adukkan terlebih dahulu. Alright, so passion. Kalau belum ketemu gimana, Den? Gimana sih caranya nemuin passion? Tuh I'll tell you a story ya dari pengalaman saya pribadi gitu. Passion saya adalah ngoprek komputer dari SMP. Saya menerima komputer saya pertama kali itu kalau nggak salah kelas 3 SMP. Saya lupa tahun berapa itu. Tahun 3 SMP apa 2 SMP ya. Pokoknya sekitar tahun 94 ya. 94 gitu ya. Itu kayak berapa dekade yang lalu gitu ya, tahun segitu. Hampir 3 dekade yang lalu gitu kan. Sejak saat itu tuh saya jatuh cinta sama komputer. Oke, jadi ngoprek macem-macem lah. Kalau sudah kelas komputer di kampus, atau bukan di kampus, di sekolah, SMP gitu kan. Udahlah, skor saya udah 100 gitu dah. Intinya begitu, apapun disuruh gurunya itu saya bisa gitu aja. Sampai ketika kuliah pun, ketika SMA pun, ranking saya itu nomor 2 dari bawah. Kok saya don't care. Pelajaran ini, itu, I don't care. Belajar ujian sambil main komputer saya. Literally kayak begitu. Ya, jadi, hidup saya di depan komputer udah mulai sejak SMP. Gitu. Nah, ketika memilih jurusan untuk kuliah pun, ya apa, masa waktu itu ekonomi lah, manajemen lah, whatever kayak gitu. I don't care. Saya cuma mau masuk di sekolah yang ngebahasnya tentang komputer waktu itu. Akhirnya saya masuk di dunia IT, di sekolah IT. Ya, that's been my passion dari sejak zaman SMP gitu. Jadi passionnya di situ banget. Kemudian ketika kuliah, pekerjaan saya pertama adalah programmer, freelance. Tapi sebelumnya itu waktu I think semester 3 ya. Semester 3 saya asisten dosen pemrograman termuda di kampus. Nah, jadi biasanya asisten itu semester 5, saya semester 3 udah ke situ. Jadi kalau giliran kelas saya belajar di kelas, saya ngajar di kelas sebelah. Saya bilang, kalau saya harus belajar di kelas saya, udah, gua yang ngajar, lu bayar. Karena kalau asisten dosen kan dibayar ya per jam gitu ya. Daripada saya belajar di kelas saya sendiri dan saya udah ngerti semuanya, saya berani ngajar di kelas saya sendiri. Saya bilang gitu. Saya ngajar di kelas sebelah karena di sebelah memang jadwal saya ngajar di situ. Kalau saya tabrakan begini, saya milih ngajarnya aja. Sampai kayak begitu itu di semester 3, semester 4 begitu. Semester 4 I think. Ya, jadi udah biasa gitu kan. Nah, itu passionnya karena apa? Karena nyemplung, kebetulan suka. Tapi begitu saya kerja pertama kali programmer, freelance programmer tahun 99. Tapi itu juga saya terekspos dengan nge-gym, dengan fitness. Teman saya ngajakin nge-gym, teman kampus ngajakin nge-gym gitu kan.
akhirnya terekspos di situ dan saya mempelajari. Kalau saya sudah masuk ke sesuatu, saya pengen mempelajari itu detail banget, bukan ngasal. Jadi saya bacain semua buku tentang majalah fitness, majalah-majalah fitness dari luar negeri. Saya beli itu semua, saya browsing detail banget ya, pokoknya gimana sih caranya nge-gym dan sebagainya, diet, fat loss dan sebagainya, kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya saya mendatangkan suplemen dari luar negeri. Itu awal mula bisnis saya di tahun 99. Nah, sejak itu banyak orang mulai nanya kan kayak, dan caranya ini nurunin berat badan gimana, caranya naikin berat badan gimana, pakai suplemen ini gimana, dan akhirnya saya terus mendalami di situ, ngambil sertifikasi, sport nutrition dan sebagainya, nulis buku. Akhirnya passion saya di situ berkembang gitu kan, sampai nulis buku, masuk radio. Saya punya channel TV sendiri di MNC Lifestyle, right? So yeah, that's the journey gitu ya. Berapa tahun itu? Sampai dari saya mulai bisnis 99 sampai saya punya channel TV itu 2013. So kurang lebih 14 tahun. Panjang. Ya, sampai punya situ. Kalau hari ini mungkin lebih cepat ya. Kalau zaman dulu, wah itu panjang banget gitu. Akses ke TV men gitu kan. Nah, itu passion gitu. Tapi sebenarnya passion saya adalah always entrepreneurship gitu. Saya suka jualan. Suplemen itu kebetulan kendaraannya. Tapi saya suka jualan. Jadi saya jualan tuh mulai dari game waktu main komputer zaman SMA, saya udah jualan CD game. Jadi jualan itu sudah built in saya gitu. Makanya sekarang kan saya jualan apapun ya jualan gitu kan. Nah, ketika di 2013 saya ngerasa bahwa wah suplemen ya udah dunianya kayak begini, industrinya kayak begini. Saya ngerasa bahwa ada yang lebih tinggi lagi, yaitu ketika saya bisa menggabungkan skill saya digital marketing sama dunia yang luas kayak begitu. Di 2007 itu saya udah pensiun sebenarnya. 2007 itu saya sudah tidak menjalankan operational suplemen saya. Ya jadi 2007 saya udah stop, saya 2008 itu sudah mulai main digital, 2008 sudah mulai nulis buku, jadi nggak lagi operational kantor kayak biasa gitu, udah nggak. Nah, di situ saya juga explore hal yang baru. Ketemunya saya dengan digital marketing adalah ketika saya browsing di internet, bagaimana caranya mendapatkan uang melalui internet. Ya, ketika saya Google kayak begitu, ketemunya adalah waktu itu main saham online di rumah, pakai ini software begitu, 2007 ya, sama digital marketing. Saya pelajari dua-dua. Nggak tanggung-tanggung, saya belajar dua-dua. Saya ambil course sana sini. Saya bayar berapa tuh, mahal tuh, puluhan juta gitu kan untuk course saham dan sebagainya gitu. Man, literally tahun 2007 saya udah bayar gede untuk belajar kayak begitu. Jadi memang niat saya adalah kalau memang masuk ke sesuatu, saya harus menguasai, nggak asal doang gitu. Asal doang nggak ada hasilnya. Jadi benar-benar harus masuk banget gitu. Nah, itulah terekspos dengan digital marketing dan akhirnya saya mempelajari digital marketing. Akhirnya passion saya, ya akhirnya bisnis digital gitu. Di 2010 saya terekspos dengan dunia startup. Ada Koprol di Indonesia dibeli oleh Yahoo, ada Kaskus, dapat pendanaan dan sebagainya dibeli oleh Jarum ya, Kaskus gitu kan. Macam-macam. Ya, jadi itu di situ saya kenal dengan teman-teman yang sekarang William, Tokopedia dan sebagainya, ketemunya di tahun-tahun itu, tahun-tahun 2010-an situ. Saya udah ngebangun startup saya pertama kali. Kalau Anda nonton video Drakor Startup itu, saya udah terekspos di situ 2010. Jadi saya punya banyak sekali network di dunia startup digital. Ya, ntar malam juga saya akan live bersama dengan Pak Andi Zain ya. Kita ngobrolin tentang bagaimana membangun startup. Beliau memiliki Founder Institute, sekolah untuk startup gitu. Ya, jadi dunia saya di situ. Nah, kalau Anda perhatikan sekarang, conclusion-nya adalah nemuin passion yang bisa ngedrive saya ke sana kemari itu dari mana sih? Saya itu tidak kayak passion itu jatuh dari langit gitu. Saya itu terekspos ke sana kemari. Karena apa? Karena saya nyari, saya nyoba, saya ngicipin, saya nyemplung. Right? Komputer saya terekspos dulu dari tahun 93 komputer. Baru nanti kuliah di tahun 96, baru kuliah begitu, sekolah, baru jadi programmer. Kemudian saya terekspos dengan digital marketing itu di 2007, mulai belajar digital marketing. Ya, jadi butuh bertahun-tahun buat saya kemarin tuh untuk dari nyoba, nyemplung, oh suka ya, dan akhirnya menjadi sebuah bisnis itu butuh panjang. Karena saya nggak punya mentor waktu itu. Saya punya mentor banyak belakangan itu baru tahun sekitar 2017, 2018. Jadi accelerationnya lebih cepat lagi. Sebelumnya enggak. Ya, jadi hari ini kalau Anda punya YouTube udah kayak sekarang, mentor udah banyak, Anda bisa akses kemana-mana, Anda bisa tinggal DM orang dan dibalas gitu, DM saya balas gitu kan. Jadi nggak ada alasan untuk Anda mencari passion tuh kelamaan dan nggak jadi bisnis gitu. Apalagi kalau ngomongin passion to profit. Kemarin ketika live dengan Vicky, saya sempat nanya, coba sih sebutin satu passion gitu ya, yang kira-kira nggak bisa make money deh. Yang menurutmu kamu nggak bisa make money deh. Banyak men yang ngomong gamers, pemain game dan sebagainya. Di otak mereka tuh pemain game tuh buang-buang waktu. Padahal Anda tahu nggak sih? YouTuber terkaya itu gamers. PewDiePie itu ratusan miliar income-nya setahun. Itu gamers.
bukan berarti passion Anda belum bisa jadi nggak bisa jadi duit. Anda nggak bisa ngeduitin passionnya. That's the problem. Jadi di sini teman-teman, kalau Anda mau passion jadi duit, ada dua hal yang harus Anda temukan. Passionnya dulu dengan cara nyoba, explore. Anda tahu makanan enak dari mana? Dicoba. Ini enak, ini nggak enak. Ini enak, ini nggak enak. Saya suka. Kalau suka diulangin kan gitu. Passion kayak begitu. Jadi Anda nyoba hal-hal yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Siapa tahu Anda suka. Siapa tahu camping habis itu jadi pencinta alam misalkan. Sebelumnya nggak tahu, nggak suka kayak gitu camping, tapi begitu ngicipin. Siapa tahu Anda jadi suka. Komunitasnya jadi ada, dapat teman dan sebagainya. Jadi senang aja gitu. Siapa tahu diving. Siapa tahu nyanyi misalkan. Anda nggak pernah nyanyi aja, tapi begitu nyanyi, oh ternyata enak juga ya. Ternyata bisa ya. Main gitar, musik, gambar, lukis, desain, art, whatever. Ya banyak gitu. Explore. Jadi kalau mumpung masih muda, explore. Kalau udah telat, ya mau nggak mau explore tetap. Nggak mau explore ya selesai gitu kan. Itu passionnya di situ. Ini passion. Tapi passion to profit berarti ada cara untuk memonetize si passion. Ini ada skillnya lagi, yaitu business skill. Nah ini Anda harus belajar business skill ini. Nggak bisa cuma passion doang terus jadi duit. Nggak bisa. Banyak orang passionate untuk musik. Di Singapura Anda lihat nih, kalau saya jalan-jalan di Singapura, di bawah kolong jembatan, itu pemain musiknya, pengamennya itu enak-enak. Tapi nggak bisa manage-nya, nggak bisa cari duitnya ngamen. Keren nggak? Keren. Kalau masuk misalkan Amerika Got Talent gitu, misalkan udah oke itu. Keren-keren tuh. Ya kan? Ketika tidak bisa menduitkan passionnya bukan jadi bisnis, tapi jadi hobi. That's the problem. Maka tugas Anda cuma dua, nemuin passionnya dulu dengan mengeksplor macam-macam, dan belajar membisniskan passion Anda. Ya ini caranya gimana? Cara cari duitnya. Gamer nggak jadi duit. Gamer tuh kaya-kaya, men. Main game jadi duit, bikin game jadi duit, publisher game jadi duit, bikin game guide jadi duit. Apa coba? Bikin blog game jadi duit. Ya, bikin ini channel game jadi duit. Semuanya jadi duit. Apanya yang nggak bisa jadi duit dengan gamers gitu? Ini kan berarti kan pengetahuan Anda tentang mencari duit itu yang terbatas sekali. Ya, so hopefully gemes kadang-kadang saya ya ngeliatin kayak begitu ya. Makanya cuman nggak balance gitu loh ketika melihat semuanya ini. This is why you need a mentor untuk membuka mata Anda bahwa main game juga bisa dapat duit, dan banyak lagi, ratusan miliar lagi. Sayangnya hobi saya bukan nge-game sih. Saya nggak terlalu suka nge-game. Saya game, tapi bukannya hobi banget gitu. Saya nggak terlalu suka nge-game sih. Right, so hopefully video ini memberikan Anda wawasan ya bahwa passion to profit itu bisa. Passion itu bisa dicari, asal Anda nyari, mengeksplor sesuatu yang Anda belum tahu sebelumnya. Karena kalau sudah tahu namanya bukan peluang baru gitu kan ya. Explore, dan habis itu Anda belajar cara membisniskan, mencari uang, monetize si passion tadi. Alright guys, I think itu aja. Komen dong di bawah passion Anda apa? Gimana cara ngeduitinnya? Saya pengen tahu apakah Anda punya ide atau malah Anda macet ide. Kita bahas di komen. Thank you so much and see you in the next video. Bye bye guys.